Kebencian dan konflik hanya disebarluaskan oleh mereka yang sempit sudut pandangnya. Nah, sempit sudut pandang itu bahasa Arabnya adalah kadarun. Dan sering ada orang mengatakan kadrun. Dulu mungkin kita menganggap kadrun itu singkatan. Padahal kadrun itu kadarun sebenarnya. Kadarun itu sempit sudut pandang sebetulnya. Menganggap seolah-olah kelompok kita lah yang paling benar. Dan Menteri Agama mengatakan tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan seolah-olah agama lain itu najis, kata beliau. Itu kata-kata beliau dalam sambutannya. Jalan lama yang sudah terbukti tidak meningkatkan kesadaran kita. Jalan lama yang membuat kita hanya terjebak dalam dogma dan doktrin yang kemudian kita nggak maju-maju. Selesai kehidupan saya di sini, terus saya pulangnya mau kemana? Jalannya lewat mana? Masih banyak yang bingung itu. Padahal sudah beragama puluhan tahun, sudah hidup puluhan tahun di semesta ini. Karena apa? Itu hanya ada satu kata saja. Kata itu adalah cinta. Saya berharap seluruh bangsa Indonesia, terutama tokoh-tokoh agama, bisa merespon apa yang disampaikan oleh Menteri Agama RI yang sangat reformatif. Karena memang ajaran semua agama itu adalah cinta. Ajaran Islam itu adalah kasih sayang. Ajaran sahabat-sahabat yang Nasrani itu adalah kasih. Ajaran Buddhis mengajarkan kerukunan. Kita sebagai bangsa yang kaya raya, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, memiliki keragaman yang luar biasa, menjadi tidak ada artinya kalau kita nggak rukun. Maka beliau menggambarkan Indonesia ini seperti sebuah lukisan. Kalau lukisan itu bingkainya emas, tetapi isinya cuma kertas kosong, lukisan itu nggak ada artinya. Dan yang namanya lukisan pasti warna-warni. Yang namanya lukisan menjadi indah walaupun bingkainya kayu, tetapi konten dari lukisan itu adalah isi lukisan itu. Dan lukisan itu warna-warni, tidak satu warna. Itulah Indonesia. Beragam keyakinan, beragam budaya, beragam bahasa daerah, beragam suku, dan diikat oleh satu bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sudah nggak zaman lagi menebarkan kebencian atas nama Tuhan dan agama. Karena tidak mungkin ada Tuhan, ada agama yang mengajarkan kebencian. Bahkan beliau mengatakan, jika ada orang mengaku beragama Islam tetapi masih menebarkan kebencian dan konflik, sesungguhnya dia sedang menyebarkan yang bukan Islam. Kebencian dan konflik hanya disebarluaskan oleh mereka yang sempit sudut pandangnya. Nah, sempit sudut pandang itu bahasa Arabnya adalah kadarun. Dan sering ada orang mengatakan kadrun. Dulu mungkin kita menganggap kadrun itu singkatan. Padahal kadrun itu kadarun sebenarnya. Kadarun itu sempit sudut pandang sebetulnya. Kenapa sempit? Karena tertutup pikiran kita terhadap kebenaran. Menganggap seolah-olah kelompok kita lah yang paling benar. Dan Menteri Agama mengatakan tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan seolah-olah agama lain itu najis, kata beliau. Itu kata-kata beliau dalam sambutannya. Dan saya yakin kalau semua pemimpin bangsa ini mulai berpikir nilai-nilai universal, ini adalah awal kebangkitan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang beradab.
Kenapa ini saya jadikan prolog di kajian kita hari ini? Karena kajian hari ini sangat berbahaya. Judul kajiannya aja, keberanian melepaskan jalan lama yang tidak melayani. Karena untuk mencapai keberanian itu, kita harus melewati beberapa tingkatan kesadaran. Jadi yang akan kita bicarakan di sini adalah keberanian. Keberanian melepaskan jalan lama yang tidak melayani. Jalan lama yang sudah terbukti tidak meningkatkan kesadaran kita. Jalan lama yang membuat kita hanya terjebak dalam dogma dan doktrin yang kemudian kita nggak maju-maju. Itu kajian kita. Dan ini kajian hanya untuk mereka yang sudah terbuka pikirannya, yang sudah dewasa pemikirannya, yang sudah siap untuk berubah. Dan untuk berubah ini hanya diperlukan satu, keberanian. Oleh karena itu, saya akan menggunakan sebuah referensi. Keberanian itu kesadaran di level mana? Saya akan menggunakan referensi dari seorang ilmuwan namanya David Hawkins. Beliau adalah seorang neuroscience, orang yang bergerak di bidang sains tapi fokus pada neuro. Neuro itu berhubungan dengan mental, berhubungan dengan otak. Kalau menggunakan referensi dari skala kesadaran David Hawkins, di situ ada 20, ada nilai kesadaran 20, ada nilai kesadaran 30, ada 50, ada 75, ada 100. 100 itu ketakutan, ya, ketakutan. Ada 125, ada 150, ini kemarahan, ya. Ada 175, ada 200. Nah, 200 itu courage. Itu namanya keberanian. Jadi bisa dibayangkan ya, untuk mencapai level berani berarti kita harus melewati berapa tingkat, coba hitung. 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175, baru 200. Harus melewati 7 level kesadaran. Kalau kita hari ini masih malu-malu, merasa tidak layak, seolah-olah kita ini layak menjadi orang yang terpinggirkan, layak menjadi orang yang terdiskriminasikan, itu berarti di level 20 itu. Nah, untuk mencapai level 200, bayangkan ya, kita harus melakukan transformasi kesadaran. Nah, di level 200 itulah yang disebut dengan keberanian. Di atas 200, ya, di atas 200, begitu seseorang bisa melampaui level kesadaran di atas 200, maka dia mulai berkembang. Itu yang disebut dengan expanded. Berkembang kehidupannya, penuh dengan keberlimpahan. Nyaris dengan sedikit upaya saja segala berkah datang. Itu di level di atas 200 itu. Jadi kalau kita masih, mohon maaf ya, ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga, badan sakit-sakitan, bahkan sakit menyebar dari seluruh ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti saya mau jelaskan itu. Ternyata tubuh ini itu cerminan dari kualitas jiwa kita. Tubuh ini adalah kitab hidup yang sedang menceritakan seberapa berkualitas spiritual kita. Nanti sampai di situ kajian kita. Sehingga selesai kajian ini nanti bisa tafakur kita. Kalau yang sakit kepala nanti saya jelaskan. Spiritualnya berarti begini. Yang sakitnya di dada, ya apalagi sudah tingkatannya bengek gitu, ya, napas pendek, ini saya jelaskan. Ternyata tubuh ini adalah indikator. Tubuh ini adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Cara Tuhan berkomunikasi itu memberikan indikasi-indikasi pada tubuh.
Jadi sakit bagi orang yang sadar bukan sekedar fenomena fisik, tapi sakit itu adalah ya sarana untuk berkomunikasi kita dengan Tuhan, karena Tuhan sedang mengingatkan ada sesuatu yang salah dalam diri kita, ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh kita. Sementara selama ini semua orang kalau sakit di tubuh fisik langsung yang dipikirkan adalah obatnya apa, sehingga kita terjebak oleh menghilangkan rasa sakit secara instan, tetapi tidak berupaya untuk mencari akar masalah sakit saya dari mana. Makanya sakitnya terus menerus itu saja. Jadi kalau sudah belajar kesadaran, di tasnya itu masih banyak obat sakit kepala, obat sakit perut, ya, obat sakit kaki, dan berbagai macam obat yang instan untuk menghilangkan sakit sesaat, berarti kita belum sukses belajar spiritual. Jadi ciri orang yang sukses belajar spiritual itu sederhana, tubuhnya sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu aja. Jadi kalau tubuh kita ini gak sehat, apalagi gak sehatnya itu di semua organ tubuh kita, waduh, itu masalah spiritualnya sangat komplikasi. Nanti kita akan urai ya, akan urai. Saya bagikan hadiah ini kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah hasil riset yang sudah dialami oleh saya sendiri, ya, yang sudah terasa, ya. Jadi begitu kita mencapai kesadaran-kesadaran yang di atas 200, maka kita akan berkembang dalam segala dimensi kehidupan. Tubuh kita tambah sehat, ekonomi kita juga tambah berkah, kehidupan kita menjadi harmoni, tidak ada lagi konflik sosial, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, kehidupan rumah tangga kita makin harmonis. Jadi kalau belajar agama, belajar spiritual, tetapi kita masih banyak konflik yang sederhana saja, kehidupan di rumah tangga masih amburadul, itu tanda, itu isyarat ada yang harus diperbaiki dalam perjalanan kehidupan spiritual kita. Jadi itu, saya tidak membahas skala kesadaran David Hawkins secara keseluruhan, gak cukup waktu untuk 2 jam ini. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan bahwa Bapak Ibu tinggal tanya, sudah mencapai skala kesadaran berani belum? Itu aja. Apa indikasinya? Sebelum saya menyampaikan apa indikasi berani menurut David Hawkins, saya ingin menyampaikan dulu apa itu kesadaran. Seperti biasa ya, saya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kesadaran itu artinya keadaan mengerti. Apa yang harus dimengerti? Kalau kita berbicara kesadaran diri, itu kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kalau kita berbicara diri sendiri, ada aspek fisik, ada aspek mental, ada aspek emosi, ada aspek spiritual. Jadi kalau kita berbicara tentang diri, awas ya, ada aspek fisik, ada aspek emosi, ada aspek mental, ada aspek spiritual. Nah kita harus bertanya, ya, kita harus mengerti. Kalau kita sadar diri, tanya, kondisi fisik saya seperti apa? Oh ternyata sering migrain, kepala berat. Migrain, kepala berat, itu indikasinya kan di sini, di kepala. Kepala ini kan pusat dari segalanya. Pusat spiritual adanya di sini. Yang namanya cakra mahkota itu adanya di sini. Yang namanya pineal gland, ya, pusat sistem kimia dan kelistrikan kita adanya di sini. Jadi kalau sakit di kepala, jangan dianggap sepele itu. Jangan minum obat sakit kepala dulu sebelum pesannya bisa diambil. Jangan-jangan sebetulnya sakit di kepala ini karena Allah sedang mengirimkan pesan.
Nih kamu ini ya terlalu banyak memikirkan yang nggak penting, kata Allah. Ini kamu ini ya apa aja dipikirin. Jangan-jangan itu pesannya. Cuma karena kita langsung berfokus pada bagaimana menghilangkan rasa sakit secara fisik, maka kita kehilangan kesempatan untuk menangkap pesan spiritualnya apa. Itu kajian kita hari ini. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kesadaran diri, berarti keadaan mengerti tentang diri yang menyangkut aspek fisik, mental, emosi, dan spiritual. Begitu nggak selama ini memahami diri? Nah, apalagi diri yang sejati. Sampai sekarang kita pun belum kenal. Sebetulnya saya ini siapa? Saya ini berasal dari mana? Kalau sudah selesai kehidupan saya di sini, terus saya pulangnya mau kemana? Jalannya lewat mana? Masih banyak yang bingung itu. Padahal sudah beragama puluhan tahun, sudah hidup puluhan tahun di semesta ini. Karena apa? Entah apa yang kita cari. Yang kita cari adalah sesuatu yang tidak ada. Bahkan yang ada semua dilupakan. Ini orang-orang serakah itu. Orang serakah itu selalu berpikir yang tidak ada, yang ada dilupakan. Itu makanan di meja sudah segala ada, dia mikir yang tidak ada. Makanya dunia ini tidak akan cukup buat satu orang yang serakah. Tetapi dunia ini selalu cukup buat 8 miliar penduduk bumi yang bersyukur. Cukup. Tetapi kita juga tidak mengerti syukur itu apa. Ya, taunya syukuran aja. Kalau kita dapat yang diinginkan, diundang tetangga makan-makan, namanya syukuran. Kan gitu. Kadang-kadang karab-karaban sedikit. Kalau ditanya apa judulnya acara ini,